Namaku Naya. Aku anak tunggal. Kata orang, aku beruntung. Terlalu beruntung. Pernah suatu kali waktu aku kelas 3 SD, aku hampir ketabrak motor saat menyeberang jalan. Tapi motor itu tiba-tiba seperti terpental sendiri sebelum menyentuhku. Pengendaranya luka parah. Aku hanya lecet sedikit di lutut. Orang-orang bilang itu mukjizat. Tapi waktu itu aku cuma berdiri bengong sambil memegangi kue es krim yang jatuh ke aspal. Ada juga kejadian aneh lain. Waktu aku diceburin ke kolam oleh teman sekelas yang jahil, aku cuma nyemplung sebentar dan langsung ditolong. Tapi anehnya, anak yang mendorongku itu, Kevin, malah tercebur sendiri besoknya, dan kakinya kram. Katanya seperti ada yang menariknya dari bawah. Ibu selalu bilang, kamu anak spesial Naya, Tuhan pasti menjaga kamu. Aku ingin percaya itu, tapi seiring waktu, semua kejadian ajaib itu mulai bikin aku resah. Teman-temanku mulai menjauh. Mereka bilang aku pembawa sial. Ada juga yang bilang aku punya penjaga. Tapi siapa? Aku tak pernah tahu. Kadang malam-malam, aku merasa diawasi. Bulu kudukku merinding meski jendela tertutup dan lampu mati. Pernah, aku menghadap ke dinding dan merasa ada seseorang yang berdiri tepat di belakangku. Tapi saat aku menoleh, kosong. Sunyi. Aku tidak tahu sejak kapan perasaan ini muncul. Mungkin sejak kecil. Mungkin sejak aku bisa mengingat. Aku pernah tanya ke ibu, kenapa aku selalu dilindungi. Dia hanya tersenyum dan mengelus rambutku. Karena kamu istimewa nak, ada yang sayang banget sama kamu, lebih dari siapapun di dunia ini. Aku pikir maksudnya Tuhan, atau malaikat, tapi aku salah. Dan aku baru tahu setelah bertahun-tahun kemudian. Waktu aku SMP, aku mulai merasa ganjil. Bukan cuma soal kejadian-kejadian aneh yang terus mengikuti, tapi tentang diriku sendiri. Ada kalanya, saat aku berdiri di depan cermin terlalu lama, aku merasa refleksiku bergerak sedikit lebih lambat. Seolah dia menatapku, bukan mencerminkan aku. Suatu malam, saat aku baru selesai cuci muka, aku melihat sesuatu. Bayanganku tersenyum, tapi aku tidak. Aku membeku. Air menetes dari dagu ke wastafel. Aku ingin menjerit, tapi suaraku tercekat. Saat aku akhirnya mengedip, bayangan itu normal kembali. Diam, sama sepertiku. Tapi aku tahu aku tidak salah lihat. Aku sempat berpikir, mungkin aku stres. Atau terlalu banyak baca cerita horor. Tapi kejadian-kejadian selanjutnya membantah semua penjelasan logis itu. Di sekolah, ada seorang cewek, Anindya, yang selalu membuli aku secara halus. Kata-katanya menusuk, senyumnya manis di depan guru, tapi kejam kalau tak ada yang lihat. Aku ingin melawannya, tapi aku tidak berani. Aku hanya diam, menahan, menangis di kamar. 3 hari setelah dia menjambak rambutku diam-diam di lorong, Anindya terjatuh dari tangga. Tangannya patah, dan dia bilang sebelum jatuh, dia melihat ada seseorang mendorongnya. Seorang cewek berambut panjang yang mukanya mirip denganku. Mirip Naya, katanya sambil menangis di UKS. Aku gemetar waktu dengar itu. Aku tidak ada di sana. Aku tidak tahu apa-apa. Atau aku tahu, tapi pura-pura tidak tahu. Aku mulai bertanya-tanya, siapa yang selalu melindungiku? Apa dia benar-benar malaikat, atau sesuatu yang lain? Aku mencoba cerita ke ibu. Tentang mimpi-mimpiku, tentang cermin, tentang Anindya. Tapi ibu terlihat cemas, wajahnya pucat. Lalu seperti biasa, dia hanya mengelus rambutku dan berkata pelan, "Jangan takut, dia cuma ingin kamu aman." Dia siapa? Aku merasa seperti hidup dalam dua dunia. Dunia nyata, dan bayangan yang terus mengikutiku. Mengawasi, menjaga, tapi sekaligus menyeramkan. Dan satu malam, aku memanggilnya. Dalam tangis dan marah, aku teriak sendiri di kamar. "Siapa kamu? Kalau memang kamu ada, tunjukkan dirimu."
Dan malam itu, dia datang. Aku tak tahu apakah aku sedang bermimpi atau tidak. Tapi malam itu, semuanya terasa terlalu nyata. Aku terbangun sekitar jam 2 pagi. Kamarku gelap, hanya diterangi cahaya bulan yang menembus celah tirai jendela. Tapi entah kenapa, udara malam itu dingin sekali. Lebih dingin dari biasanya. Aku menoleh ke arah meja belajarku, dan saat itulah aku melihatnya. Ada sosok berdiri di sudut kamar. Diam, tak bergerak. Perempuan, rambutnya panjang, mengenakan baju tidur putih, mirip seperti yang sering kupakai waktu kecil. Aku langsung duduk, jantungku berdegup kencang. Tapi anehnya, aku tidak takut. Aku justru merasa sedih dan hangat, seperti melihat seseorang yang sudah lama ku kenal, tapi tak pernah kutemui. Aku gak akan menyakitimu, katanya pelan. Suaranya familiar. Kamu siapa? Suaraku bergetar. Dia tidak menjawab, tapi ia melangkah maju, satu langkah ke dalam cahaya. Dan, wajahnya. Wajah itu wajahku. Tapi bukan aku. Dia terlihat sedikit lebih dewasa, tapi tetap seperti aku. Kembaranku. Aku tahu itu. Entah dari mana, aku tahu. Kamu selalu bertanya-tanya, kenapa semua orang yang menyakitimu mendapat balasannya, katanya. Aku yang menjagamu. Aku membisu, tak tahu harus berkata apa. Aku tidak mau kamu terluka sejak kecil. Sejak aku tak sempat hidup. Apa maksudmu? Tanyaku. Dia tersenyum, tapi ada luka di matanya. Kita pernah bersama, tapi hanya sebentar. Lalu aku pergi, tapi aku tetap di sini, menjaga kamu dari jauh. Tangisku pecah. Aku tidak pernah tahu, tidak pernah diberitahu, tapi semuanya masuk akal sekarang. Semua mimpi, semua suara, semua perasaan seperti dia selalu ada. Kenapa aku nggak pernah tahu tentang kamu? Dia diam lama, lalu berkata, karena ibu dan ayah takut kamu tidak siap. Tapi sekarang, kamu sudah cukup kuat. Aku ingin memeluknya, tapi tubuhnya seperti kabut. Aku hanya bisa merasakan kehangatannya, tapi tidak bisa menyentuhnya. Dan sebelum dia menghilang, dia berkata sesuatu yang membuat hatiku semakin hancur. Naya, aku tidak bisa selalu bersamamu. Suatu saat kamu harus hadapi dunia ini sendiri. Tapi aku percaya, kamu bisa. Lalu dia menghilang. Begitu saja. Seperti bayangan yang kembali larut ke kegelapan malam. Dan malam itu, aku tahu, aku tidak sendirian. Tapi aku juga tahu, waktu kami juga terbatas. Sejak malam itu, aku tidak bisa tenang. Bayangan gadis yang mirip aku, yang mengaku pernah bersamaku, dan pergi terlalu cepat terus menari di pikiranku. Kata-katanya seperti gema yang tak henti di dalam kepala. Kita pernah bersama. Aku butuh jawaban. Maka, sore itu aku memberanikan diri. Duduk di meja makan bersama ibu. Ayah belum pulang. Aku memandangi wajah ibu yang sedang mengupas apel, dan dadaku terasa sesak. Aku mau tanya sesuatu, kataku pelan. Ibu menoleh, sedikit heran. Apa sayang? Ibu, aku mimpi tentang seorang anak perempuan yang mirip banget sama aku. Dan dia bilang, kami pernah bersama. Seketika tangan ibu berhenti bergerak. Pisau kecil di tangannya jatuh ke atas talenan. Wajahnya pucat. Namanya siapa? Tanyanya nyaris berbisik. Dia nggak bilang, jawabku. Tapi, aku merasa dia bagian dari aku, seperti kembaran. Ibu menggigit bibir. Matanya berkaca-kaca. Aku belum pernah melihatnya seperti itu. Jadi apakah benar ibu? Suaraku pelan. Ibu mengangguk perlahan. Air matanya jatuh satu persatu. Kamu memang kembar Naya. Tapi kakakmu lahir hanya beberapa menit lebih dulu. Jantungnya berhenti sesaat setelah dilahirkan. Kami nggak pernah sempat memberinya nama.
Kenapa kalian gak pernah bilang? Tanyaku menahan gemetar. Kami takut kamu tidak bisa menerima, atau akan merasa bersalah, karena kamu yang hidup dan dia tidak. Tapi mungkin kami salah. Mungkin, dia memang tidak pernah benar-benar pergi. Aku menarik napas dalam. Ibu, selama ini aku dijaga olehnya. Dia yang selalu melindungiku. Ibu menutup wajahnya. Ya Tuhan, bisiknya perlahan. Hening mengisi ruangan. Tapi bukan hening yang kosong. Ini hening yang penuh makna. Seperti ada roh yang ikut duduk bersama kami. Menemani. Aku tidak tahu bagaimana caranya menjelaskan kepada dunia tentang sosok yang menjaga dan mencintaiku, bahkan setelah mati. Tapi untuk pertama kalinya, aku tahu siapa dia. Dan aku tahu, aku tidak akan pernah meninggalkannya begitu saja. Malam itu aku tidur lebih cepat dari biasanya. Tapi bukan karena lelah. Justru karena aku ingin bertemu dengannya lagi, dengan dia yang selama ini menjagaku. Dan memang dia datang. Aku berdiri di sebuah padang rumput luas. Kabut tipis menggantung di udara, dan cahaya keperakan bulan menyinari sekeliling. Di seberang sana, dia muncul. Sosok yang menyerupai diriku, tapi lebih tenang, lebih lembut. Dia berjalan mendekat, tanpa suara. Aku sudah tahu semuanya, kataku pelan. Dia mengangguk. Aku minta maaf, karena selama ini aku nggak mengenalimu, kataku. Dia tersenyum. Kamu nggak perlu minta maaf. Aku nggak pernah marah. Aku hanya ingin kamu bahagia. Itu saja. Aku menghela napas. Tapi, aku merasa jadi terlalu bergantung padamu. Aku mulai merasa lemah. Takut. Karena aku tahu, kalau kamu selalu datang saat aku dalam bahaya. Dan sekarang, kamu ingin bisa berdiri sendiri. Aku mengangguk pelan. Dia menatapku penuh kasih. Itu pilihan yang sangat berani. Tapi aku takut juga. Kalau kamu pergi, aku sendirian, kataku. Dia mendekat, lalu menyentuh lenganku dengan lembut. Aku tidak akan pernah benar-benar pergi. Aku bagian dari dirimu Naya. Tapi aku juga harus pergi ke tempatku seharusnya. Air mata menetes begitu saja. Tapi entah kenapa, rasanya bukan karena kehilangan. Rasanya seperti pelepasan yang ikhlas. Aku akan belajar hadapi dunia ini sendiri, kataku lirih. Tapi, bolehkah sesekali kamu datang dalam mimpiku? Dia tertawa kecil, tentu, dan perlahan, tubuhnya mulai memudar dalam cahaya. Kabut makin tebal, tapi entah kenapa, aku merasa cahaya di dalam diriku makin terang. Sebelum benar-benar menghilang, dia berbisik, "Terima kasih sudah membiarkanku menjaga kamu untuk yang terakhir kalinya." Aku terbangun dengan mata basah. Tapi dadaku ringan. Hari itu, aku berangkat sekolah seperti biasa. Tapi untuk pertama kalinya, tanpa rasa takut. Tanpa bayangan siapapun di belakangku. Aku berjalan sendiri. Dan untuk pertama kalinya juga, aku merasa cukup kuat.